Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kita berjumpa lagi dengan Mas Karebet Channel nih sahabat-sahabat sekalian. Jadi seperti biasa saya akan bahas lagi terkait dengan proses troubleshooting. Nah kali ini unitnya adalah D7G Caterpillar nih sahabat-sahabat sekalian. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan selalu ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, mari kita sama-sama berdoa untuk negeri ini ya. Agar negeri kita ini Indonesia tercinta bisa terbebas dari pandemi COVID-19 nih sahabat-sahabat sekalian, karena kita pasti merindukan ya sahabat-sahabat sekalian masa lalu kita yang hidup normal ya, tidak seperti sekarang. Banyak kita kegiatan dibatasi, banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa secara bebas, secara free ya, secara merdeka mencari nafkah ya. Nah, itu sangat miris sekali ya. Bagi saya pribadi itu sangat miris. Maka dari itu mari kita berdoa, kita luangkan waktu untuk mendoakan negeri kita agar terbebas dari pandemi COVID-19. Akan tetapi kita harus tetap waspada juga nih sahabat-sahabat sekalian ya. Kita harus tetap menjaga kebiasaan-kebiasaan hidup sehat ya. Ya seperti olahraga ya, kemudian kurangi makanan dan minuman yang bisa menyebabkan penyakit ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan yang baik ini ya kita akan bahas unitnya adalah D7G Caterpillar nih sahabat-sahabat sekalian. Jadi D7G Caterpillar ini adalah unit andalan Caterpillar di masa lalu ya sahabat-sahabat sekalian ya. Banyak sekali populasi D7G ini di kalau zaman dulu itu biasanya dia di pabrik kayu ya sahabat-sahabat sekalian ya. Pabrik kayu log itu banyak sekali unit D7G di sana ya. Kalau sekarang untuk D7G ini sudah tersaingi sama Komatsu D85 ESS ya. Jadi sudah mulai berkurang sih yang D7G ini. Dan keluaran terbarunya pun sepertinya masih kurang atau belum bisa menandingi yang D85 ESS. Akan tetapi D7G memiliki histori atau sejarah ya. Kejayaannya itu di masa-masa kejayaan pabrik kayu nih sahabat-sahabat sekalian. Pasti yang punya saudara, keluarga atau orang tua atau paman gitu ya, yang bekerja di perusahaan kayu di masa tahun 90-an itu pasti kenal yang namanya D7G Caterpillar nih sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita memulai proses troubleshooting kita kali ini ya, jadi saya akan membahas dulu terkait dengan cara kerja steering dan brake pada unit D7G Caterpillar ini ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, bisa kita lihat di layar yang sudah saya tampilkan ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi di sana ada beberapa komponen utama nih sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita awali dari input ya, yaitu dari transmisi ini sahabat sekalian. Input dari transmisi itu masuk ke pinion gear dan shaft ya, atau disebut juga gigi nanas ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu masuk ke bevel gear yang warna hijau itu sahabat sekalian ya. Dan di bevel gear ini dibagi dua, ke kiri dan kanan sahabat sekalian. Jadi masing-masing tenaga yaitu 50% ke kiri dan 50% ke kanan. Nah kita
fokus di gambar ini yang sebelah kanan nih sahabat-sahabat sekalian. Jadi di sana ada mekanisme yoke atau seperti kopling gitu ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kalau kita perhatikan di sana itu ada dua bagian sahabat-sahabat sekalian ya. Ada kita sebut shaft input dan output saja ya supaya mudah. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, yang sebelah tengah itu adalah shaft input sahabat sekalian, dan yang sebelah kanan ya itu adalah shaft output. Nah, itu sejatinya dia terpisah, hanya dia kaitkan, dikonek oleh diklat steering sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, itu yang di sana ada warna merah itu pistonnya, dan yang ada jajaran diklat itulah yang membuat dua segmen ini engage ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, engagement mekanismenya itu diatur oleh tekanan oli ya. Nah, tekanan olinya itu akan dia muncul pressure ketika diperintahkan steering. Nah, ini kita beri contoh steering kanan nih sahabat sekalian. Steering kanan tapi steering sedikit ya, atau slow turn to right ya. Nah, ketika slow turn to right atau ke kanan, belok ke kanan sedikit, maka dia hanya mekanisme steering saja yang bekerja di sini, tapi brake-nya tidak bekerja sahabat sekalian ya. Nah, ketika ada pressure oli ya ke yoke assembly, maka dia akan merilis this clutch engagement ya. Jadi antara shaft input dan shaft output itu akan terpisah sahabat sekalian. Jadi kalau dia maju ke depan, ketika shaftnya ini terpisah ya, kedua segmen ini terpisah, maka terjadilah dia steering ke kanan tapi perlahan sahabat sekalian ya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, bagaimana nih kalau steeringnya itu sharp turn atau steering tajam ke kanan nih sahabat-sahabat sekalian. Jadi steering tajam ke kanan dia akan mengkombinasikan dua mekanisme ya. Yang pertama adalah mekanisme steering, dan yang kedua dia juga menerapkan brake system di sini sahabat-sahabat sekalian. Jadi awalnya dia memisahkan dulu antara shaft input yang di tengah dan shaft output yang di kanan, terpisah ya. Maka dia akan steering dengan slow atau lembut ya, atau pelan. Kemudian brake-nya diaktifkan yang sebelah kanan nih sahabat sekalian ya. Nah, kalau sudah brake diaktifkan, maka dia akan shaft turn atau beloknya itu tajam sahabat sekalian ya, langsung banting kanan lah, istilahnya seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi cukup sederhana sekali sahabat-sahabat sekalian, ketika diaplikasikan belok ke kanan secara slow atau lembut, maka dia hanya steering saja yang di disengage. Kemudian ketika belok kanan tajam, maka dilanjutkan dengan aplikasi brake ya. Jadi mekanisme steering dan brake sebelah kanan itu di brake sehingga dia tidak bergerak. Maka yang bergerak adalah yang kiri saja sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia belok kanannya itu tajam ya. Begitu juga yang belok kiri, pada prinsipnya sama saja nih sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu sahabat-sahabat sekalian ya untuk proses daripada steering dan brake pada D7G Caterpillar. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pembahasan dan analisa nih sahabat-sahabat sekalian. Jadi pada saat itu tidak pikir panjang ya, kami langsung melakukan pengukuran pada steering dan brake sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi hasilnya adalah ternyata sahabat-sahabat sekalian ya, kita ukur steering ya, kita ukur steering dulu, dan yang terjadi adalah tidak tercapai nih pada saat steering release sahabat sekalian, itu pressure-nya hilang sahabat sekalian, tidak seperti yang pada saat steering kiri ya. Jadi diukur yang steering kanan ya, itu hilang pressure-nya nih sahabat-sahabat sekalian ya, tidak tercapai, bahkan bisa dikatakan 0 ya. Waktu pada saat itu kita dapatkan 0. Dan yang sebelah kiri steeringnya, ketika di steering kiri itu tercapai sahabat-sahabat sekalian sekitar 350 psi ya. Nah, jadi
Ini menandakan ada keanehan di steering dan brake sebelah kanan. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian ya, kita bongkar. Kita cek dulu visual, ternyata memang ada keanehan sahabat-sahabat sekalian seperti yang ada di foto ya. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, itu adalah foto diambil dari atas, kita bandingkan dengan sebelah kiri sahabat-sahabat sekalian ya. Ya, jadi sebelah kiri itu bagus, kita lihat visual saja. Sebelah kanannya bisa dilihat seperti ada yang lepas itu sahabat sekalian ya, bagian daripada hubnya steering dan brake. Dan kita lakukan pembongkaran nih sahabat sekalian ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pembongkarannya ini cukup berat ya, kita dibantu oleh senior kita ya. Dan berhasil kita bongkar, dan ternyata fakta yang kita temukan sangat mengejutkan nih sahabat-sahabat sekalian ya. Kita bisa lihat di sana ternyata shaft input ya yang di tengah itu patah sahabat-sahabat sekalian ya. Wah, ini sangat mengejutkan sekali. Ternyata memang problemnya adalah di sini ya sahabat-sahabat sekalian ya. Baik, kemudian kita lakukan pembongkaran habis dan kita lakukan pengorderan ya, parts yang diperlukan apa saja. Kita sudah temukan problemnya adalah shaft input yang sebelah kanan itu patah sahabat-sahabat sekalian ya. Ini sangat menarik sekali nih sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, setelah kita melakukan pengorderan parts, kemudian partsnya datang, kita assembling kembali ya, kita pasang lagi ke unitnya, shaftnya ya, dan seterusnya sampai komplit. Akhirnya unit kita sembuh sahabat-sahabat sekalian, bisa kembali steering dan brake dengan baik ya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, demikianlah analisa dan pembahasan yang kita lakukan nih sahabat-sahabat sekalian pada unit D7G Caterpillar yang tidak mau steering ke kanan dan ke kiri ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat karena populasi D7G sampai saat ini juga masih ada nih sahabat-sahabat sekalian, karena unit ini mendapat predikat baik, yaitu unitnya bandel dan tangguh nih sahabat-sahabat sekalian. Jadi semangat ya untuk melakukan perbaikan terutama pada unit D7G ini sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya agar channel kita ini menjadi channel yang besar dan channel yang bermanfaat bagi rekan-rekan mekanik dan teknisi di seluruh pertambangan dan proyek di seluruh Indonesia, sahabat-sahabat sekalian. Salam kuku ireng. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.